Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar IPS lagi. Kita buka halaman 56, melanjutkan materi yang lalu. Sebelum kita mempelajari materi ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan beberapa hari yang lalu, yaitu anak-anak telah mempelajari tentang mobilitas sosial vertikal. Kali ini saya lanjutkan, yaitu tentang mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal itu adalah perpindahan status seorang individu atau kelompok yang sifatnya sejajar. Tidak seperti yang vertikal, bisa sinking, bisa climbing, atau bisa turun, bisa naik. Kalau horizontal adalah sejajar. Perpindahan status sosial horizontal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial antar wilayah atau disebut juga mobilitas sosial antar geografi, dan mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar geografi atau antar wilayah disebut juga dengan mobilitas lateral atau lateral mobility. Contohnya seperti adalah program transmigrasi. Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, biasanya daerah yang padat penduduknya ke daerah yang lain yang jarang penduduknya, tapi masih dalam wilayah satu negara. Itu adalah transmigrasi. Misalnya orang dari Jawa. Di Jawa ini dia mempunyai status sosial sebagai orang yang terhormat, orang yang disegani oleh masyarakat karena ilmunya, yaitu misalnya seorang kiai. Lalu dia mengikuti program transmigrasi, pindah ke Pulau Sumatera misalnya. Nah, di sana juga mendapat tempat atau diberi oleh pemerintah berupa status sosial, yaitu sebagai datuk misalnya. Nah, di Jawa menjadi seorang kiai, di Sumatera menjadi seorang datuk. Lah, antara kiai di Jawa dan datuk di Sumatera itu sejajar, status sosialnya sejajar. Itu misalnya adalah program transmigrasi. Jadi tidak naik, tidak turun, sifatnya adalah sejajar. Kemudian urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Di desa status sosialnya sebagai buruh tani. Buruh tani. Ingin mengadu nasib pergi ke kota untuk mengadu nasib, mencari pekerjaan. Ternyata di kota juga tetap menjadi buruh bangunan. Nah, itu pun juga sejajar, buruh tani dengan buruh bangunan. Itu adalah mobilitas sosial horizontal. Dan juga migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk, sudah jangkauannya sudah sampai ke
satu negara, dari satu negara ke negara lain. Ya. Ada yang imigrasi, ada yang emigrasi. Misalnya adalah perpindahan warga negara di Indonesia menjadi warga negara Indonesia, status sosialnya sebagai pekerja kasar, kemudian mencari lapangan kerja ke luar negeri, juga di sana menjadi pekerja kasar, meskipun sudah pindah, yaitu warga negara dari warga negara ke warga negara lain, tapi status sosialnya masih tetap. Nah, itu namanya mobilitas sosial horizontal. Kemudian yang dua, bentuk mobilitas sosial horizontal yang kedua adalah mobilitas antar generasi, yang masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu mobilitas intragenerasi dan mobilitas sosial intergenerasi. Yang intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi yang sama. Contohnya, Pak Darjo awalnya adalah seorang buruh, namun karena ketekunannya dalam bekerja dan mungkin juga keberuntungannya, ia kemudian memiliki unit usaha sendiri yang akhirnya makin besar, makin maju, sehingga status sosialnya meningkat, yaitu dinamakan status sosial vertikal, yaitu yang naik. Mobilitas sosial horizontal antar generasi yang kedua adalah intragenerasi, perpindahan status sosial atau kedudukan yang terjadi di antara beberapa generasi. Contohnya, bapaknya seorang kepala sekolah, anaknya seorang direktur. Bapaknya seorang kepala sekolah, anaknya seorang direktur. Ini berarti dia mengalami status sosial, generasinya mengalami status sosial yang naik. Mobilitas sosial integrasi turun, contohnya adalah kakeknya seorang bupati, bapaknya seorang camat, dan anaknya seorang kepala desa. Jadi makin lama generasinya makin turun status sosialnya. Itu termasuk bentuk-bentuk daripada mobilitas sosial horizontal. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial secara garis besarnya dibedakan menjadi dua, ada faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya diantaranya yang pertama adalah komunikasi yang bebas, pembagian kerja, perubahan kondisi sosial, dan ekspansi teritorial dan gerak populasi. Itu faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Sedangkan yang faktor penghambatnya diantaranya adalah diskriminasi, perlakuan yang dilakukan oleh kelompok yang kuat, melakukan diskriminasi terhadap orang yang lemah, kelompok yang lemah. Contohnya di Afrika Selatan dulu ada penguasa kulit putih, sementara yang dikuasai kulit hitam. Kulit putih melakukan diskriminasi terhadap kulit hitam, sehingga kulit hitam tidak bisa meningkatkan status sosialnya karena diperlakukan diskriminasi, yaitu orang kulit hitam tidak boleh bergaul dengan orang kulit putih,
orang kulit hitam tidak boleh melakukan perkawinan dengan kulit putih, orang kulit hitam tidak boleh sekolah berkumpul dengan kulit putih dan sebagainya. Itu adalah diskriminasi ras, yaitu yang dikenal dengan nama politik apartheid, politik yang membeda-bedakan derajat dan hak serta kewajiban bagi orang yang berkulit hitam. Kalau kulit putih mendapatkan hak yang banyak, kewajibannya sedikit. Kalau kulit hitam kewajibannya banyak, haknya sedikit. Terbalik, sehingga terhambat, tidak bisa meningkatkan status sosial. Termasuk agama seperti yang terjadi di India yang menggunakan sistem kasta. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra. Nah, bagi yang berkasta Sudra dan Waisya sulit sekali untuk meningkatkan status sosialnya karena diperlakukan yaitu perbedaan kelas di masyarakat. Kemudian perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat juga mempengaruhi terhadap prestasi kekuasaan status sosial. Seperti yang terjadi di negara kita dulu, jenis kelamin ya, orang perempuan tidak diberi kesempatan untuk berpendidikan tinggi seperti orang laki-laki. Nah, ini kaum perempuan seakan-akan tidak bisa meningkatkan status sosialnya. Tapi hal ini sudah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, yaitu yang dikenal dengan nama emansipasi wanita, sehingga kaum perempuan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang sederajat dengan kaum laki-laki. Sebab pendidikan dapat mengangkat harkat dan martabat manusia. Itu jenis kelamin yang masih dibedakan. Kemiskinan dapat menghambat kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Contohnya, A. Memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kedua orang tuanya tidak bisa membiayai, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. Jadi ada faktor yang mendorong terbentuknya mobilitas sosial, juga ada faktor penghambat terbentuknya mobilitas sosial. Yang berikutnya kemudian saluran-saluran mobilitas sosial. Menurut seorang ahli sosiologi yang bernama Pritin A. Sorokin, mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran. Di antaranya adalah saluran lewat perkawinan. Perkawinan dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Contohnya misalnya ada seorang gadis miskin, kemudian kawin mendapat seorang pria yang punya status sosial tinggi, maka gadis miskin ini pun juga akan naik status sosialnya karena terbawa oleh suaminya yang punya status sosial yang tinggi. Kemudian pendidikan juga dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Memang dalam agama Islam sudah diterangkan dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat manusia yang berilmu. Nah, dapat berilmu harus melalui proses pendidikan. Dengan pendidikan maka derajatnya atau status sosialnya akan meningkat. Dengan sendirinya Allah lah yang akan mengangkat derajat manusia tersebut lewat
pendidikan atau sekolah. Kemudian lembaga keagamaan, kemudian organisasi keolahragaan, organisasi pemerintah dan swasta. Ini juga beberapa saluran mobilitas sosial, baik mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal. Jadi salurannya banyak sekali, ada yang lewat perkawinan, ada yang lewat pendidikan atau sekolah, ada yang lewat lembaga pemerintahan, ada yang lewat lembaga olahraga, ya, organisasi keolahragaan. Organisasi keolahragaan, keahlian yang merupakan suatu wadah yang dapat menampung individu-individu dengan masing-masing keahliannya untuk diperkenalkan dalam masyarakat. Contohnya adalah olahraga keahlian, organisasi keahlian adalah himpunan sarjana ilmu pengetahuan, persatuan sastrawan, dan organisasi pelukis. Ini juga dapat menyalurkan seseorang untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Yang semula status sosialnya rendah, tapi karena lewat keahlian olahraganya mungkin dia bisa meningkat status sosialnya. Ada lagi saluran-saluran mobilitas sosial adalah organisasi profesi. Organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas sosial vertikal antaranya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan lain sebagainya. Demikianlah anak-anak pembelajaran jarak jauh hari ini, sampai pada pembahasan mengenai mobilitas sosial horizontal. Mudah-mudahan anak bisa memahaminya, dan mari kita tutup. Sebelum kita tutup, membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan saya beri tugas untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.